Hai, selamat datang di Pojok Remaja. Ruang aman buat kamu yang lagi belajar memahami diri dan hubungan dengan orang lain. Hari ini, kita mau ngobrol tentang satu hal yang sering bikin bingung. Teman toksik. Bukan buat menyalahkan siapapun, tapi supaya kamu bisa lebih peka sama perasaanmu sendiri. Kadang kita nggak sadar kalau hubungan pertemanan itu bisa jadi sumber luka. Karena namanya teman, harusnya aman, harusnya nyaman. Tapi kenyataannya, ada teman yang kehadirannya justru bikin kamu ragu sama diri sendiri. Bikin kamu sering bertanya, aku yang terlalu sensitif ya? Aku yang salah ya? Padahal, hubungan yang sehat nggak bikin kamu merasa kecil terus-terusan. Penting buat tahu ciri-cirinya, bukan supaya kamu langsung menjauh, tapi supaya kamu nggak terus memaksa bertahan di tempat yang melelahkan. Ciri pertama, selalu bikin kamu merasa bersalah. Ciri yang paling sering muncul adalah kamu selalu merasa bersalah. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka bikin kamu merasa begitu. Mereka marah kalau kamu nggak bisa bantu, tersinggung kalau kamu punya kegiatan sendiri, nyambek kalau kamu beda pendapat, dan akhirnya kamu minta maaf, bukan karena kamu sadar salah, tapi karena kamu takut kehilangan mereka. Kalau kamu sering minta maaf demi menjaga suasana, bukan demi kejujuran, itu tanda yang perlu diperhatikan. Ciri kedua, datang saat butuh, hilang saat kamu butuh. Teman toksik sering muncul saat hidup mereka lagi kacau, tapi menghilang saat hidup kamu yang lagi berat. Kamu selalu ada buat dengerin cerita mereka, menjadi tempat curhat, menjadi penyemangat. Tapi giliran kamu yang butuh ditemani, jawabannya singkat, atau bahkan gak dibalas. Hubungan yang sehat itu dua arah. Kalau kamu terus jadi penolong tapi gak pernah ditolong, itu bukan persahabatan yang seimbang. Ciri ketiga, meremehkan dan menjatuhkan secara halus. Teman toksik jarang menjatuhkan secara terang-terangan, biasanya lewat candaan. Ah, paling juga kamu cuma beruntung. Segitu doang dibanggain. Ya wajar sih kamu gagal. Kalimatnya mungkin terdengar ringan, tapi dampaknya berat. Pelan-pelan kamu jadi ragu sama kemampuan sendiri. Takut cerita hal baik karena takut diremehkan. Takut bermimpi karena takut ditertawakan. Teman yang sehat nggak harus selalu memuji, tapi nggak akan sengaja membuatmu merasa rendah. Ciri keempat, selalu ingin mengontrol. Teman toksik sering merasa punya hak atas hidupmu. Mereka ngatur, kamu harus dekat sama siapa, kamu harus berpihak ke siapa, kamu harus setuju sama apa. Kalau kamu beda pilihan, kamu dibilang berubah, dibilang nggak setia, dibilang egois. Padahal punya pendapat sendiri itu normal. Punya batasan itu sehat. Kalau seseorang marah karena kamu punya kendali atas hidupmu sendiri, itu bukan tanda sayang, itu tanda ingin menguasai. Ciri kelima, kamu merasa lelah setelah bersama mereka. Ciri ini sering diabaikan, padahal paling jujur, perasaanmu sendiri. Setiap selesai ngobrol, kamu merasa capek, kosong, atau malah sedih. Bukan karena topiknya berat, tapi karena kamu harus terus menahan diri, menjaga kata-kata, takut salah. Perasaan tidak pernah bohong. Kalau hubungan itu membuatmu lelah terus-menerus, ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Punya satu atau dua ciri bukan berarti seseorang pasti toksik. Semua orang bisa salah, bisa capek, bisa egois sesekali. Yang perlu diperhatikan adalah pola, terjadi berulang, berlangsung lama, dan membuatmu terluka. Dan satu hal yang paling penting, kamu tidak lebay, kamu tidak berlebihan, dan perasaanmu valid. Terima kasih sudah menonton Pojok Remaja. Semoga kamu semakin peka pada perasaanmu sendiri. Di video selanjutnya, kita akan bahas gimana cara menghadapi dan menghindari teman toksik dengan cara yang sehat dan tanpa drama. Sampai ketemu lagi di Pojok Remaja.